Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fariska Dan saya Siti Alfia. Kami dari program studi perbankan syariah. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab terkait pendidikan saat ini. Selamat menyaksikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya. Salah satunya tampak dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal pendidikan. Pada masanya, ia mengupayakan agar setiap rakyat di berbagai wilayah bisa merasakan pendidikan. Perhatian Khalifah ini diketahui melalui salah satu kebijakannya saat berhasil menaklukkan suatu wilayah. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada setiap panglima perang bila berhasil menaklukkan suatu wilayah agar mendirikan masjid sebagai Islamic Center. Islamic Center ini difungsikan sebagai pusat ibadah dan pusat pendidikan. Khalifah juga mengangkat dan menunjukkan guru-guru untuk setiap daerah yang ditaklukkan itu. Tugas mereka adalah mengajarkan kandungan Al-Quran dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Di antara sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah ke daerah adalah Abdurrahman bin Maqal dan Imran bin Hasim. Keduanya ditempatkan di Basrah. Metode pembelajarannya adalah membuat kelompok yang terdiri dari seorang guru dengan 2 murid. Ketika guru menyampaikan pelajaran, maka murid menyimak, mencatat, dan mengulanginya apa yang dijelaskan serta berdiskusi. Untuk tenaga pendidik, Umar memberikan honor atau gaji yang bersumber dari pendapatan daerah yang ditaklukkan atau dari Baitul Mal. Khalifah Umar juga mengupayakan agar pendidikan bisa merata dengan cara membagi menjadi beberapa daerah kecil. Ia membangun pusat pendidikan di berbagai kota. Lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Umar masih sama dengan masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu masjid dan kutab. Kutab adalah pusat pengajaran tertua. Dalam konteks sejarah kaum muslimin, inilah perhatian besar seorang khalifah pada terpenuhinya kebutuhan utama, yakni pendidikan. Kebijakan ini terbukti membawa kemajuan yang begitu pesat terhadap peradaban Islam. Apalagi kebijakan ini didukung juga oleh keadaan negara yang stabil dan aman, sebab pada saat itu syariah menjadi sumber dalam mengatur setiap sendi kehidupan. Sistem ekonominya menggunakan sistem ekonomi Islam, sehingga penyediaan pendidikan gratis dan bisa diakses oleh seluruh rakyat sangat mungkin terjadi. Sistem pendidikannya pun berbasis akidah Islam, sehingga lahirlah generasi-generasi muda berkualitas yang tak hanya ahli dalam ilmu dunia namun juga ilmu agama, sehingga tak sulit menemukan ulama-ulama dan ahli di berbagai bidang yang mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Dari sistem pendidikan Islam pula lah mampu melahirkan generasi-generasi pemimpin dan mampu membuat kebijakan yang benar dan menghasilkan solusi pada tiap persoalan pelayanan dengan sangat efektif dan efisien. Seperti itulah kehidupan saat kaum muslim hidup di bawah naungan khilafah. Jauh sekali bila kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini. Pendidikan hari ini bak barang mewah yang tak semua orang punya hak istimewa untuk mengaksesnya. Begitulah pendidikan dalam sistem kapitalisme. Negara memang sudah lama berlepas diri dari posisinya sebagai penyelenggara pendidikan, malah dengan sadar menyerahkan urusan pendidikan kepada mekanisme pasar. Hingga pendidikan pun berubah menjadi barang mahal yang diperjualbelikan. Tak cukup di situ, sekularisasi kurikulum pada sistem kapitalisme kian memperparah pendidikan.
Karena dalam sekularisme, agama hanya berfokus pada urusan ritual, bukan dalam urusan kehidupan. Wajar saja jika generasi cetakan kapitalis adalah generasi yang terjebak dalam lingkaran liberalisme, hedonisme, hingga pragmatisme. Sepanjang negara masih menerapkan sekuler kapitalisme, maka keadaan tak akan berubah. Satu-satunya jalan untuk mengubahnya adalah mencampakkan sistem kapitalisme. Demikian penjelasan video singkat dari kami. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab adalah pemimpin teladan yang amat peduli terhadap pendidikan, sehingga sistem Islam mampu melahirkan generasi gemilang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.